Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Rahmawati, mahasiswa agroteknologi semester 6 Universitas Bangka Belitung. NIM 20 11 8 11 069. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai limbah yang ada di sekitar rumah saya. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik dari industri atau pabrik-pabrik, maupun dari domestik atau limbah dari hasil rumah tangga. Limbah ini mengandung bahan yang berbahaya dan beracun karena baik dari sifatnya, konsentrasi, dan jumlahnya yang dapat merusak lingkungan sekitar kita dan berbahaya bagi kesehatan kita, maupun dari secara langsung maupun tidak langsung. Bahan yang sering ditemukan di dalam limbah adalah senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit untuk terurai, logam berat yang toksik, mikroba patogen, dan parasit. Jenis-jenis limbah yang ada di sekitar rumah saya ada dua, yaitu jenis limbah padatan, limbah cairan. Untuk limbah padatan ada bahan organik, limbah organik yang mudah terurai seperti sampah sayuran, kulit buah, dan sisa-sisa makanan yang dapat terurai dengan mudah oleh mikroorganisme. Kemudian ada limbah yang sulit terurai oleh mikroorganisme sehingga sulit untuk membusuk seperti logam, kertas. Kemudian ada limbah jalanan seperti daun-daun dari pohon yang jatuh. Kemudian ada kertas, ada plastik. Untuk limbah cair itu berasal dari hasil buangan dari produk rumah tangga seperti air deterjen dan air sabun. Di lingkungan rumah saya didominasikan oleh limbah plastik. Limbah plastik ini mempunyai karakteristik seperti sulit untuk terurai, karena limbah plastik ini mempunyai rantai karbon yang sangat panjang sehingga sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian limbah plastik ini dapat merusak lingkungan karena sulitnya untuk terurai sehingga tidak hancur. Kemudian untuk yang ketiga adalah limbah plastik ini dapat didaur ulang. Daur ulang plastik merupakan suatu proses untuk mengelola dan menggunakan kembali plastik bekas atau botol-botol bekas sehingga dapat dijadikan barang yang bermanfaat dan mempunyai nilai. Untuk limbah-limbah yang ada di lingkungan sekitar rumah saya, baik dari limbah plastik, kertas, logam, maupun daun, bersumber dari rumah-rumah warga dan juga dari lingkungan pasar yang ada di sekitar rumah saya. Walaupun setiap hari ada mobil yang mengangkut sampah-sampah tersebut, walaupun sedikit mengurangi, tetapi juga tetap masih ada sampah-sampah yang di sekitar lingkungan rumah saya, sehingga hal ini dibutuhkan kesadaran untuk setiap rumah yang ada di sekitar rumah saya untuk mengurangi sampah-sampah tersebut. Permasalahan yang pernah timbul di lingkungan rumah saya yang diakibatkan oleh limbah adalah tersumbatnya selokan-selokan, sehingga aliran selokan tidak lancar, dan ketika hujan deras akan menyebabkan air dari selokan-selokan tersebut menguap dan menggenangi rumah-rumah warga. Kemudian di lingkungan rumah saya juga terdapat pasar, sehingga banyak terdapat sampah-sampah dari pasar menyebabkan bau yang kurang sedap, sehingga itu juga dapat mengganggu dan seringkali tidak diurus sehingga menumpuk. Adapun solusi yang dapat saya sampaikan untuk permasalahan limbah yang ada di selokan, sebaiknya dilakukan gotong royong untuk mengambil limbah-limbah yang ada di permukaan selokan sehingga tidak menumpuk dan tidak menyebabkan air cepat naik ketika hujan, dan mengambil sampah-sampah, terutama sampah plastik, karena sampah plastik ini akan sulit terurai sehingga lebih baik untuk diambil. Kemudian untuk permasalahan limbah yang ada di pasar ini sebenarnya dapat digunakan sebagai kompos jika
diolah menjadi kompos, limbah tersebut akan menjadi sangat bermanfaat dan mempunyai nilai yang cukup baik, dan juga tidak menyebabkan terganggunya kelestarian lingkungan yang ada di sekitar rumah. Karena pengolahan limbah plastik yang sulit terurai, sebaiknya limbah plastik tersebut didaur ulang sehingga dapat dijadikan kerajinan-kerajinan seperti kerajinan dompet, kerajinan tas, dan pot-pot tanaman, sehingga limbah plastik tersebut tidak bertebaran di mana-mana tetapi dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai yang baik. Kemudian saya sarankan untuk menanam tanaman di pot yang berasal dari limbah plastik tersebut. Kemudian untuk komposnya menggunakan limbah yang berasal dari pasar, sehingga dapat menambah kelestarian lingkungan dengan tanaman-tanaman yang ditanam menggunakan media-media tersebut, kemudian juga ramah lingkungan serta mengurangi limbah-limbah yang ada di sekitar rumah saya, dan sangat baik untuk diterapkan di setiap rumah warga-warga yang ada di lingkungan rumah saya. Untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang telah saya sampaikan tersebut, dibutuhkannya kerjasama antara warga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan membersihkan atau bergotong royong. Juga diimbau untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, tidak mengurangi penggunaannya bahan plastik, tidak membuang sampah di sungai, dan peduli terhadap pengolahan limbah yang ada di sekitar lingkungan, sehingga terciptanya lingkungan yang baik, yang sehat, dan juga sangat bermanfaat untuk warga-warga di sekitar di rumah tersebut. Kemudian sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.